Siddiq. Saya mahasiswa PPG UNS dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di Universitas 11 Maret UNS. Berikut adalah aksi pembelajaran saya guna untuk memenuhi tugas uji kinerja. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adakah yang tidak masuk sekolah? Siapa? Nova. Kenapa, Nana? Sakit. Kita doakan semoga Nova segera sembuh ya. Amin. Nah, anak-anak, untuk selanjutnya sebelum kita memulai pembelajaran, mari coba kita cek kerapian diri dengan berdiri semua. Silakan untuk berdiri. Kemudian kita lihat dulu apakah baju kita sudah rapi. Coba serahnya dicek dulu, dirapikan, jangan ada yang miring atau ada yang tidak rapi. Kemudian yang dasinya sudah bagaimana, ikat pinggangnya sudah, kaos kaki dan sepatu sudah rapi. Sudah, kalau sudah kita beri tepuk tangan untuk kita semuanya. Silakan duduk kembali. Anak-anak, sebelum kita mulai, mari kita menyanyikan lagu nasional, yaitu lagu Garuda Pancasila. Untuk menyanyikan lagu Garuda Pancasila, silakan semuanya berdiri. Kita menyanyikan dengan semangat dan serentak bersama-sama ya. Garuda Pancasila. Untuk selanjutnya silakan kembali ke tempat duduk. Kita akan memulai pembelajaran, tetapi seperti biasanya Pak Guru akan mengingatkan kalian tentang arti pendidikan untuk kalian. Sampai tua pun kita tetap harus belajar. Karena dengan meraih pendidikan yang tinggi, maka masa depan kita juga akan lebih baik. Baik, anak-anak, untuk mengawali pembelajaran kita akan belajar di tema 4. Sehat itu indah. Subtema 3, cara memelihara organ peredaran darah manusia. Dan ini adalah pembelajaran yang kedua. Anak-anak, untuk tujuan pembelajarannya adalah melalui kegiatan menyimak pantun dalam tampilan slide PowerPoint. Tentang ciri-ciri pantun, peserta didik dapat menyeleksi sampiran dan isi dengan benar. Lalu melalui kegiatan diskusi tentang cara memelihara organ peredaran darah, kalian dapat melengkapi sampiran dan isi pantun dengan benar. Kemudian yang ketiga, melalui pengamatan video tentang cara memelihara organ peredaran darah, kalian dapat menganalisis cara mencegah penyakit-penyakit yang menyerang organ peredaran darah manusia dengan baik. Dan yang terakhir, melalui kegiatan diskusi tentang cara memelihara organ peredaran darah, kalian dapat mengerjakan tabel tentang penyakit-penyakit yang dapat mengganggu organ peredaran darah pada manusia dengan benar. Anak-anak, sebelum kita memulai, Pak Guru ingin bercerita sedikit. Kalau liburan kemarin Pak Guru itu di rumah saja, tidak kemana-mana. Pak Imam di rumah hanya bermain HP, melihat sosial media, melihat video-video. Tetapi saat Pak Guru melihat video, ada satu video yang membuat Pak Imam itu tertawa sendiri, senyum-senyum sendiri,
kemudian terhibur begitu. Kira-kira anak-anak kalian penasaran tidak video apa yang Pak Guru lihat pada hari libur itu? Penasaran. Baik, karena kalian penasaran, kita lihat video berikut ini ya. Ada kotak isinya uang. Kepala kotak minta dikepan. Tumis pakai sangkai. Itu kumis apa lupa? Dulu antum baca sholawat, cowok ganteng mau lewat. Naik sampan, duduk di samping, cowok tampan, dompetnya kering. Jemur batik sampai kering, cewek cantik giginya kuning. Ada kecebong dari induknya, jadi sombong nih ceritanya. Warna merah cat di dinding, jangan marah, just kidding. Baik anak-anak, apa yang kalian saksikan video tadi di layar lucu tidak? Menghibur tidak anak-anak? Iya. Kira-kira tadi videonya itu tentang apa ya? Tentang pantun, betul sekali. Nah, pantun yang Pak Guru sajikan tadi merupakan jenis pantun apa anak-anak? Pantun lucu. Iya, karena membuat kita tadi kita bisa tertawa melihat pantun tersebut. Kemudian coba lihat di layar, kita baca pantun terlebih dahulu. Siapa yang mau membacakan pantun angkat tangan? Adakah? Silakan Hafiz. Berat pagi sudah terang. Cakep. Angin meniup pohon ilalang. Cakep. Bagaimana hati kita? Cakep. Lihat saya sudah pulang. Iya. Tepuk tangan untuk Hafiz. Pantun yang kedua, silakan. Bagaimana sih pakai bawah? Cakep. Siram pakai kuah hari. Cakep. Nusantara penuh keragaman. Cakep. Lestari karena potensi negeri. Tepuk tangan untuk Fauzan. Anak-anak, sebelum kita lanjut, Pak Guru ingin menanyakan pembelajaran kemarin tentang jenis pantun. Siapa yang masih ingat ada berapa jenis pantun? Ada? Ada 3. Yang pertama apa? Pantun jenaka. Yang kedua pantun teka-teki. Yang terakhir pantun nasihat. Nah, masih ingat ya. Kemudian pantun itu terdiri dari apa saja? Yang pertama ada bagian sampiran dulu. Yang kedua baru isi ya. Bagus, masih ingat ya. Nah, anak-anak ada 3 pantun lagi ya. Yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Siapa yang mau membacakan yang pertama angkat tangan? Silakan untuk Natasha yang pertama. Cakep. 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 Tepuk tangan untuk Natasha. Kemudian yang kedua, ya Bilqis, silakan Bilqis. Jangan terlalu banyak makan gorengan.
ketiga pantun ini apakah ada satu kesamaan atau satu makna yang sama kira-kira? Apa? Tentang apa anak-anak? Tentang peredaran darah, betul sekali. Kenapa? Karena hari ini kita akan mempelajari tentang penyebab gangguan sistem peredaran darah pada manusia, yaitu yang pertama penyumbatan pembuluh darah dalam jantung, misalnya lemak. Kemudian yang kedua penyempitan pembuluh darah. Yang ketiga terbentuknya keras di bagian dalam dinding pembuluh nadi. Kemudian yang keempat terlalu lama berdiri atau bekerja dengan menggunakan kaki terlalu lama. Yang kelima kekurangan zat hemoglobin dan zat besi. Keenam kelainan kromosom, paparan polusi, radiasi, obesitas dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah faktor usia, pengobatan dan kondisi cuaca. Jadi banyak banget ya faktor-faktor yang mempengaruhi tentang sistem peredaran darah, gangguan pada sistem peredaran darah manusia. Nah, anak-anak, gangguan pada organ peredaran darah itu dapat disebabkan karena pola hidup dan makanan yang tidak sehat. Misalnya terlalu sering mengkonsumsi makanan berlemak tinggi dan makanan berkadar kolesterol yang tinggi. Contohnya adalah apa anak-anak? Iya betul, gorengan. Kemudian makanan yang bersantan. Itu kalau keseringan makan, apalagi kalau daging kambing, sate seperti itu ya, nanti bisa menyebabkan darah tinggi. Kemudian kolesterol juga. Jadi kalau makan kita harus berhati-hati. Pola makan kita harus yang baik. Gitu. Nah, anak-anak, berikut adalah video tentang penyakit-penyakit yang menyerang organ peredaran darah. Silakan kalian perhatikan dengan sesama, kemudian kalian cermati ya. Untuk itu silakan bukunya dikeluarkan, dicatat yang penting-penting. Silakan menyaksikan. Oke, penyakit atau gangguan pada organ peredaran darah manusia yang pertama adalah anemia. Nah, teman-teman, anemia ini merupakan gangguan yang disebabkan rendahnya kadar Hb atau hemoglobin dalam darah. Nah, teman-teman, rendahnya kadar Hb ini dapat disebabkan karena makanan yang dikonsumsi kurang mengandung zat besi. Ciri-ciri penderita yang menderita penyakit anemia ini yaitu mudah lelah dan sering merasa pusing. Oke teman-teman, gangguan pada organ peredaran darah manusia yang kedua yaitu hipotensi atau tekanan darah rendah. Nah teman-teman, gangguan ini disebabkan terjadinya penurunan tekanan darah, atau dengan kata lain, darah rendah atau hipotensi ini adalah kondisi ketika tekanan darah manusia berada di bawah 90/60 mmHg. Oke teman-teman, kita lanjut ke gangguan berikutnya. Gangguan yang ketiga yaitu ada tekanan darah tinggi atau hipertensi. Nah teman-teman, gangguan ini disebabkan oleh naiknya tekanan darah yang diantaranya diakibatkan oleh penyempitan pembuluh darah. Nah teman-teman, hipertensi atau tekanan darah ini adalah kondisi saat tekanan darah berada pada nilai 130/80 mmHg atau lebih. Selanjutnya, gangguan pada organ peredaran darah manusia yang keempat yaitu sklerosis. Nah teman-teman, sklerosis ini yaitu pengerasan pembuluh nadi atau arteri yang disebabkan oleh terbentuknya kerak keras di bagian dalam dinding pembuluh nadi. Nah teman-teman, kerak tersebut berasal dari senyawa lemak dan ada juga yang berasal dari senyawa kalsium. Kerak yang berasal dari senyawa lemak disebut aterosklerosis, sedangkan bila kerak tersebut terbentuk dari senyawa kalsium disebut arteriosklerosis. Arteriosklerosis ya. Oke teman-teman, selanjutnya gangguan yang kelima yaitu ada kanker darah atau leukemia. Nah teman-teman, penyakit ini diakibatkan karena tubuh terlalu banyak memproduksi sel darah putih yang abnormal, atau dengan kata lain, gangguan ini disebabkan oleh sel-sel darah putih yang memperbanyak diri tanpa terkendali yang mengakibatkan
sel darah putih ini memakan sel darah merah. Gangguan pada organ peredaran darah manusia yang selanjutnya ada jantung koroner. Nah teman-teman, penyakit jantung koroner ini merupakan suatu gangguan jantung yang disebabkan oleh penumpukan lemak darah atau kolesterol pada arteri koronaria. Nah teman-teman, selanjutnya gangguan pada organ peredaran darah manusia yang ketujuh yaitu varises. Varises merupakan pelebaran pembuluh balik atau vena yang umumnya terjadi di bagian betis. Di bagian betis tersebut tampak tonjolan berbelok-belok berwarna biru yang disebut varises. Nah teman-teman, varises ini terjadi karena terlalu lama berdiri atau bisa juga terjadi karena kerja yang banyak menggunakan kaki. Nah teman-teman, gangguan selanjutnya ada hemofilia. Gangguan ini disebabkan karena adanya kelainan yang menyebabkan darah sulit membeku jika terjadi luka. Oke teman-teman, selanjutnya gangguan pada organ peredaran darah manusia yang terakhir ada thalassemia. Nah teman-teman, thalassemia ini adalah kelainan darah yang diturunkan dari orang tuanya. Kelainan ini membuat penderitanya mengalami anemia atau kurang darah. Baik anak-anak, tadi adalah video pembelajaran tentang apa? Tentang penyakit-penyakit yang menyerang organ peredaran. Ada berapa tadi anak-anak? Ada 9. Bisa sebutkan salah satunya? Ada varises. Kemudian ada apa saja? Anemia, ada hipertensi, hipotensi, dan masih banyak lagi. Baik, anak-anak, sebelum kita lanjut ke kegiatan selanjutnya, mari kita explaining dulu dengan menyanyikan lagu Menjaga Organ Peredaran Darah. Silakan untuk berdiri semua. Lagu ini kita harus peduli menjaga tubuh kita, makan sayur-sayuran, juga berolahraga, kurangi makan garam, kurangi makan gula. Satu lagi, makanan berlemak. Jika tidak peduli menjaga tubuh kita, akan sakit-sakitan, mengganggu kesehatan seperti hipertensi dan juga hipotensi. Ayo jaga kesehatan kita. Ayo jaga kesehatan kita. Ya, tepuk tangan untuk kita semuanya. Silakan kembali duduk. Bagaimana? Tapi segar tidak? Kantuknya hilang. Untuk selanjutnya, mari kita berkelompok. Dan kelompoknya nanti adalah 4 kelompok, di mana satu kelompok terdiri dari 5 atau 4 anggota. Silakan untuk kelompok 1, 2, dan 3 menyesuaikan tempatnya. Sebelah sini kelompok 1, kelompok 2, 3, dan 4. Silakan untuk mengatur tempat duduknya dan menuju ke kelompoknya masing-masing. Baik, anak-anak, untuk selanjutnya kita diskusi. Berikut nanti Pak Guru akan membagikan 2 LKPD, yaitu LKPD pertama dan yang kedua. Tugas kalian nanti adalah mengerjakan secara kelompok dengan mendiskusikan tugas yang ada dalam LKPD masing-masing. Siap semuanya? Baik, anak-anak, sebelum kita mengerjakan, tolong semuanya fokus ke depan melihat Pak Guru. Kita lihat dulu yang ada di layar. Yang pertama untuk LKPD 1, nanti kalian membaca pantun yang sudah ada di situ, kemudian memasangkan bagian-bagian pantun, mana yang sampiran, mana yang isinya cocok. Nanti kalian jodohkan atau kalian satukan hingga menjadi sebuah pantun yang
runtut yang baik. Kemudian nanti untuk LKPD 2, nanti ada bacaan, kalian baca, kemudian kalian carilah dengan mendiskusikan, mengisi tabel, menyebutkan penyakit dan juga penyebabnya. Bisa dicari dari sumber lain, boleh dari buku pendamping atau buku siswa. Begitu ya anak-anak, sudah paham belum? Sudah paham belum? Nah, kalau sudah, kita berikan tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Silakan kemudian kita presentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Untuk yang pertama, siapa yang mau maju? Nah, kelompok 4 silakan maju ke depan. Kita mulai. Silakan pantunnya untuk dibacakan. Pasti kecilnya mencari ilmu. Cakap. Menggapai cita-cita hingga ke bulan. Cakap. Ada yang bisa membalas kasihmu. Cakap. Dalam mimpi untuk jalan. Sudah betul belum kelompok 4 dalam menjodohkan sampiran dan isinya? Sudah benar ya? Sudah. Kita beri tepuk tangan kelompok 4. Kemudian yang kedua silakan LKPD 2 dibacakan. Penyakit pertama apa? Anemia. Iya, caranya adalah banyak makan yang mengandung zat besi. Ada lagi? Yang kedua? Iya, ya. Kemudian tuh, yang ketiga? Tekanan darah tinggi. Caranya adalah mengurangi berat badan dan istirahat yang cukup. Sudah betul belum anak-anak untuk kelompok 4? Sudah, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Silakan kelompok 4 untuk kembali ke tempat duduk. Silakan untuk kelompok 1. Ya, silakan Bilkis untuk membacakan LKPD 1 tentang pantun. Itu terjerat azan subuh. Ayo segera pergi mandi. Mari jaga kesehatan tubuh. Makan makanan bergizi. Sudah betul belum untuk kelompok 1? Silakan untuk LKPD 2 dibacakan Bilkis untuk penyakit pertama. Anemia. Anemia. Cara pencegahannya dengan memperbanyak konsumsi. Dengan memperbanyak konsumsi terus. Makan dengan kandungan protein dan zat besi. Ya. Yang kedua. Cara pencegahannya berhenti merokok. Ya. Hindari makanan asin dan berlemak. Memperbanyak makan serat. Olahraga secara teratur. Yang ketiga. Talassemia. Cara pencegahannya dengan memeriksa darah sebelum melahirkan. Ya, dari kelompok 1 apakah masih ada yang salah anak-anak? Sudah betul semua belum? Sudah. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan dimulai kelompok 1 untuk kembali ke tempat ini. Baik, anak-anak, semua kelompok sudah maju ke depan, sudah mempresentasikan dengan baik. Kemudian hasil dari LKPD 1 dan 2 juga sudah bagus. Terima kasih semuanya. Apa yang sudah kita pelajari, apa yang sudah kita diskusikan hari ini, tentang apa anak-anak? Peredaran. Sebelum peredaran jarak yaitu tentang pantun. Nah, bagaimana cara tadi kalian menggabungkan sampiran dan isi? Apakah ada kesulitan? Tidak ada. Kemudian dalam mencari jenis-jenis penyakit serta cara mencegahnya, apakah ada kesulitan juga dari kalian? Tidak. Bagus, terima kasih. Kita beri tepuk tangan untuk kalian semuanya. Anak-anak, kesimpulan pada hari ini adalah yang pertama, pantun memiliki beberapa ciri dan bagian-bagiannya. Kemudian
dapat mengetahui apa saja bagian-bagian dari pantun. Kemudian dengan menjaga pola hidup yang sehat, kita bisa terhindar dari penyakit-penyakit gangguan peredaran darah. Kemudian mengetahui apa saja gangguan peredaran darah dan cara mencegahnya. Baik, anak-anak, diskusi telah selesai. Silakan kalian kembali ke tempat duduknya masing-masing. Baik, anak-anak, untuk selanjutnya adalah evaluasi. Nanti Pak Guru akan membagikan soal evaluasi. Tolong soal evaluasi ini dikerjakan secara mandiri, tidak boleh mencontek dengan teman yang lain. Kalian harus berusaha sendiri. Paham anak-anak? Baik, anak-anak, jangan lupa untuk menulis nama dan nomormu sebelum mengerjakan. Waktunya 10 menit saja, silakan. Selamat mengerjakan. Silahkan untuk dikumpulkan. Baik, anak-anak, untuk evaluasi sudah selesai. Seperti biasa, untuk yang nilainya masih di bawah KKM nanti akan diadakan revisi. Kemudian yang nilainya sudah tuntas atau di atas KKM akan diberikan penghargaan. Apa yang kalian dapatkan pada pembelajaran hari ini, anak-anak? Apa saja? Bagaimana cara menjaga kesehatan? Kemudian apa lagi? Tentang apa? Pantun. Kemudian kegiatan yang disukai adalah apa, anak-anak? Saat pantun tadi ya. Kemudian perasaan kalian melakukan pembelajaran ini bagaimana? Kemudian yang kalian lakukan selanjutnya adalah apa? Mempelajari pantun lebih lanjut ya. Kemudian anak-anak, tindak lanjut dari Pak Guru adalah kalian nanti mempelajari materi yang akan diberikan, yaitu tentang makanan-makanan sehat untuk organ peredaran darah. Kemudian tugasnya adalah kalian mengerjakan soal halaman 35 di buku pendamping, kemudian di tema cara memelihara kesehatan organ peredaran darah. Baik, anak-anak, pembelajaran hari ini telah selesai. Sebelum kita menutup pembelajaran pada hari ini, silakan Bilqis untuk memimpin teman-temannya untuk menutup dengan berdoa. Doa mulai.